Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah terkumpul di Zoom ini ya teman-teman semuanya. Kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, di sini saya Nana. Saya yang akan jadi host di webinar kali ini. Kita kenalan dulu teman-teman. Teman-teman ini asalnya dari mana aja nih? Bisa dong tulis di kolom chatnya. Yuk. Halo Kak, dari Bantul ya. Sama saya juga nih dari Jogja nih. Alhamdulillah ada yang dari Lombok. Halo Kak. Makassar, Palangkaraya, Alhamdulillah. Semoga webinar ini jadi sharing yang bermanfaat bagi kita semua nanti. Alhamdulillah. Halo Kak Dia dari Bandar Lampung. Alhamdulillah. Jakarta hadir. Ibu kota kita hadir nih. Ada yang dari Sulawesi juga, Bekasi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah banyak kali nih. Udah pada penasaran semua ini kayaknya. Yang dari formnya udah banyak pertanyaan. Tinggal tunggulah ini nanti kita sharing bareng-bareng dokter cantik kita. Oke, jika sudah dirasa siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kita memberikan kesempatan, akhirnya kita bisa berkumpul di webinar ini bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau dan kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumul akhir. Amin. Sekarang nggak cuma Nana di sini, pastinya itu tokoh utama di webinar ini kita bersama dokter cantik, yaitu beliau bernama Dr. Mutaharoh, tapi biasanya dipanggilnya Dokter Mute ya, dokter ya? Ya betul, Dokter Mute aja udah cukup. Iya. Beliau ini kemarin juga sempat mengisi sebagai narasumber di salah satu TV nasional di TV One. Kalau teman-teman di sini sering nonton TV di TV One itu di acaranya Hidup Sehat gitu. Kemarin juga Nana sempat nonton, ya Allah bagus banget, emang sharing-sharing dokter ini. Kemudian dokter gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Nana, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Siap ya dokter, kita sharing manfaat tentang MAH, kita sharing berbagai hal tentang MAH untuk teman-teman kita di seluruh Indonesia ini dokter. Ya siap, ayo. Alhamdulillah. Nah kemarin kan teman-teman semuanya udah ngisi form. Alhamdulillah terima kasih banget teman-teman udah bersedia ngisi form, dan dari situ juga kita akhirnya tahu tentang keluhan teman-teman juga, dan dari situ kita mengumpulkan data dan kita juga membantu apakah yang teman-teman keluhkan ini kita sharing ke dokter. Nah nanti dari dokter ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah semoga bisa mewakili dari banyaknya pertanyaan yang masuk gitu. Terus kita kumpulkan. Nah yang bikin Nana juga kaget dokter itu, ternyata kan di formnya itu kita tanya, kalau misalkan yang sakit MAH-nya itu sebenarnya udah berapa lama sih gitu. Ternyata dari data seluruh yang dikumpulkan itu ada dua poin yang paling tinggi, yaitu kalau sakit MAH-nya itu udah lebih dari 1 tahun, dan yang paling kaget itu kalau MAH-nya itu lebih dari 5 tahun. Ya ampun, kalau udah 5 tahun dokter sakit MAH terus-terusan, pasti rasanya tuh kayak gimana ya, kalau misalkan mau makan pedes aja nggak bisa, makan pedes sedikit sesak napas, dan itu 5 tahun. Bayangkan kalau sampai kecemasan. Itu pasti di sini teman-teman semua ada yang sampai sudah merasakan yang pingsan lah, sesak nafas, mencekik di tenggorokan karena asamnya naik. Itu apa ya, bener-bener yang ternyata udah banyak banget orang Indonesia tuh yang kena MAH, dan kalau nyoba-nyoba
cara itu juga udah kok nggak bisa nih, kenapa? Saya itu bisa sembuh nggak sih? Nah, ini dokter yang juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para teman-teman kita di sini gitu. Nah, gitu kita masuk aja langsung ya dokter ya ke fakta dan mitos seputar mah yang pertama. Nah, dokter, mitos atau fakta kalau asam lambung itu tidak bisa disembuhkan secara total? Mitos atau fakta, dokter? Itu mitos ya. Mitos. Karena sebetulnya penyakit mah itu bisa banget disembuhkan asal tepat pengobatannya, tepat diagnosanya, dan sebetulnya tidak hanya obat itu hanya membantu ya, baik obat ataupun herbal itu hanya sebagai membantu meringankan gejala ya, dan juga untuk mengobati penyakit. Tetapi namanya penyakit mah itu kan sebenarnya kompleks banget ya, tidak hanya gangguan di lambung saja, tetapi juga berpengaruh terhadap emosional juga. Jadi ya selain pola makan diperbaiki, kemudian obat yang dari dokter dikonsumsi, atau misalnya mau mengkonsumsi obat herbal pun juga mengkonsumsi obat herbal, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan pola makan, kemudian pola stres juga harus diubah di manajemen stres ya gitu. Terus kemudian juga pola tidur juga berpengaruh juga gitu. Jadi kompleks ya, harus holistik, harus semuanya diubah gitu menjadi gaya hidup sehat ya, lebih tepatnya gitu. Berarti mitos ya dokter kalau misalkan mah kok nggak bisa disembuhkan? Mitos. Berarti kalau teman-teman di sini pasti punya mah, atau yang punya mah, atau keluarganya punya mah, ada kemungkinan bukan mitos lagi. Tapi dokter, permasalahannya kalau misalkan sembuh, dokter, kenapa kok bisa sih dia tuh kayak kambuh-kambuhan, dokter? Iya, seperti yang tadi saya bilang, jadi pengaruh penyakit mah itu tidak hanya di organ lambungnya aja ya, kan banyak tahap-tahapan penyakit mah itu sendiri ya, misalnya hanya gejala kembung, kemudian perih, kemudian ada juga yang sampai luka ya. Nah itu kan beberapa faktor yang mempengaruhinya, termasuk kondisi psikologis seseorang tersebut, misalnya orang dengan cemasan, misalnya gampang stres gitu, tentu akan berulang pada saat dia stres. Itu bisa meningkatkan asam lambung ya, sehingga mahnya kambuh lagi gitu. Banyak faktor yang menyebabkan. Kemudian misalnya pola makan nggak teratur gitu juga bisa, atau salah makan misalnya lagi sensitif terhadap pedas nih, kebetulan dia mengkonsumsi pedas, nah itu bisa juga memicu kambuhan penyakitnya begitu. Jadi banyak faktor. Berarti teman-teman, kalau misalkan mahnya sedang kambuh, itu bukan berarti mahnya tidak bisa sembuh gitu. Jadi tergantung yang seperti dokter katakan, bahwa kalau misalkan itu kambuh berarti balik lagi ke pola makannya, ke pola manajemen stresnya gitu ya dokter ya? Iya, betul banget. Oke, teman-teman. Itu dia yang paling pertanyaan yang paling banyak banget yang ditanyakan oleh teman-teman mengenai sebenarnya mah tuh bisa sembuh apa enggak sih, mitos enggak sih kalau misalkan aku punya emah kok kambuh-kambuhan. Nah, itu dia faktornya. Kalau misalkan teman-teman kambuh berarti ada yang faktor yang bikin dia kambuh, akhirnya aduh itu sembuh nggak sih, gitu. Kita lanjut ke fakta mitos yang kedua ya dokter ya. Yaitu, benar nggak sih dok, mitos atau fakta kalau semua orang itu pasti kena mah, bisa kena mah? Fakta. Ya, setiap orang punya potensi untuk sakit mah ya, entah itu sebagai yang mungkin secara awam itu di asam lambung meningkat ya, tapi kalau dari bahasa medis itu dispepsia sindrom, artinya kumpulan gejala rasa tidak nyaman, kemudian kembung, mual gitu ya, atau misalnya juga dia kena sudah peradangan lambung, atau yang dikenal juga dengan istilah gastritis kalau dari bahasa medis ya, atau bisa juga lambungnya sudah dalam luka, artinya step selanjutnya ya, itu dikenal dengan namanya ulkus peptik ya, atau ulcer ya, itu pada step selanjutnya. Jadi masing-masing bisa saja terkena, semua orang bisa terkena, tergantung tadi yang sudah disebutkan faktor-faktor pemicunya gitu. Maaf, suara saya jelas nggak ya? Suara saya kecil ya, Kak? Suara Bu Dokter kecil, kecil ya? Sudah belum ya?
Sudah belum ya? Sudah normal? Oh baik, sudah ya, terima kasih. Ya, jadi semua orang bisa menderita gejala MAH ya. Tadi sudah disebutkan bahwa bisa juga mengalami dispepsia sindrom. Jadi hanya seperti gejala-gejala kembung, mual, kadang diikuti dengan muntah atau rasa tidak nyaman di perut. Kemudian juga ada sudah sampai peradangan lambung seperti misalnya gastritis ya, istilah medisnya, atau misalnya sampai luka. Jadi tergantung step-stepnya gitu. Jadi setiap orang punya potensi untuk mengalami gejala sakit MAH gitu. Jadi kalau semua orang bisa kena gejala MAH, berarti balik lagi ke harus kita tahu cara ngatur pola makan, pola hidupnya kayak gitu ya dokter ya. Betul. Oh ya dokter, boleh minta tolong jelaskan sedikit dokter, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu dokter tentang perbedaan MAH, asam lambung, GERD sampai ke anxiety gitu dokter. Asam lambung ya, asam lambung ya. Asam lambung sebenarnya kalau dari bahasa awam ya, asam lambung meningkat gitu. Itu tuh sebetulnya kalau dari istilah medis adalah dispepsia sindrom ya. Artinya dia belum jelas nih apakah betul dia menderita gejala lambung seperti yang disebutkan tadi ya, peradangan kah atau tukak kah gitu. Jadi dia hanya merasa tidak nyaman aja di sekitar perut ya, di sekitar di bawah di atas pusar ya. Tepatnya di atas pusatnya. Jadi kembung, mual gitu, rasa tidak nyaman, kadang nyesek yang suka disalahartikan sebagai sesek ya, sesek napas, padahal sejatinya itu nyesek ya gitu, karena gas, kumpulan gas tadi gitu. Nah itu asam lambung, dispepsia ya kalau istilah medisnya. Kemudian juga tadi apalagi tadi GERD ya. Nah, ya, GERD. Nah kalau lambung itu memang kan bersifat asam ya. Jadi pH itu artinya keasaman ya. Keasaman di lambung itu normalnya adalah 1 sampai 3. Jadi begitu asamnya ya. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang membuat asam lambung itu jadi naik ya. Naik itu dalam arti pH-nya jadi mendekati basa. Nah, pada saat mendekati basa itu dari kerongkongan ya, dari kerongkongan sampai lambung itu kan ada suatu namanya pintu ya atau katup ya. Di mana katup itu kalau pH atau keasaman lambung tadi meningkat lebih dari 3, itu pH-nya tidak nutup. Jadi kalau pintu itu tidak bisa nutup sempurna. Nah, itu yang menyebabkan asam lambung kita naik ke kerongkongan. Nah, itu yang dinamakan GERD atau reflux disease ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas gitu. Nah, anxiety itu apa? Ansietas itu adalah kondisi kecemasan ya. Jadi kenapa sih kok cemas itu bisa meningkatkan asam lambung? Nah, pada saat orang cemas, kadar hormon stresnya itu tinggi. Jadi kalau kadar hormon stres tinggi itu menyebabkan tadi yang saya sebutkan pH keasaman lambung tadi jadi naik. Jadi mendekati basa. Nah, itu yang timbul akhirnya kok rasanya heartburn. Heartburn itu rasanya panas di dada. Itu karena asam lambung tadi keluar karena pintunya lambung tadi nggak rapet gitu. Jadi dia naik ke atas. Ya, itu seperti itu hubungannya. Gitu. Oh iya. Berarti kalau misalkan Nana simpulkan dari asam lambung ke GERD terus ke anxiety itu tuh bertahap. Jadi makin lama makin parah gitu dok. Kayak misalkan pertamanya ke MAH dulu, terus asam lambung, terus habis itu naik lagi ke GERD, terus naik lagi baru cemas berlebihan. Seperti itu dokter. Iya betul, bisa dikatakan demikian ya. Jadi sebetulnya anxiety itu bukan tahapan MAH ya, tapi dia faktor untuk memperberat gejala MAH selanjutnya. Bisa jadi kalau misalnya sudah GERD itu akan timbul misalnya peradangan lambung. Jadi lambungnya jadi radang. Nah, kalau sudah radang bisa jadi timbulnya luka yang dikenal dengan atau ulcus pepticum kalau bahasa medisnya. Biasanya sampai muntah darah orangnya atau buang air besarnya mohon maaf warnanya hitam. Nah, itu seperti itu. Itu udah tahapan yang selanjutnya gitu. Tapi memang anxiety sendiri adalah faktor yang memperberat lambung, stage lambungnya gitu, penyakit lambungnya. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Mungkin begitu ya teman-teman yang belum paham mengenai perbedaan antara MAH, asam lambung, GERD atau anxiety gitu. Kita lanjut ya dokter ke fakta atau mitos yang ketiga yaitu mitos atau fakta dokter kalau MAH itu keturunan. Itu mitos. Oh, mitos. Berarti ya, itu ada mitos. Tidak ya. Itu bukan penyakit turunan, tapi murni dari gaya hidup sebetulnya ya. Pola hidup, pola makan, gaya hidup gitu. Pola stres gitu. Ya. Oke. Lanjut dokter.
Mitos atau fakta, kalau penderita MAH itu tidak boleh vaksin COVID. Ini lucu banget. Tapi Oh, ada yang Ana nanya juga gitu ya? penasaran loh, dokter. Oh ya. Iya. Heeh. Jadi begini. Mitos atau fakta, dokter? Itu mitos. Oh, Jadi mitos. Oke. saya jelaskan dulu, vaksin itu sendiri kan sebetulnya adalah memasukkan suatu bahan di mana dia merangsang sel imun kita. Jadi misalnya ada beberapa jenis vaksin, taruhlah misalnya vaksin itu dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan ya. Nah, kan dimasukkan ke dalam kulit ya. Nah, kemudian ada namanya zat itu ajuvan. Jadi kalau virus mati itu tidak merangsang respon imun. Yang merangsang respon imun itu adalah ajuvannya, jadi bahan tambahannya. Nah, bahan tambahannya tadilah yang akan dikenalin sama tentara di tubuh kita, yaitu sel imunitas kita ya, tentara tubuh kita. Nah, itu. Nah, tentunya tidak ada hubungannya dengan gejala sakit MAH ya, orang MAH tidak boleh vaksin. Hanya saja yang wajib diperhatikan adalah orang yang divaksin adalah dalam kondisi sehat gitu. Jadi harus sehat, harus sarapan dulu kalau memang dia punya MAH ya, begitu. Atau ya benar-benar fit ya, begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Berarti kalau misalkan penderita MAH aman ya, dokter. Kalau yang penting kita udah siap diri dulu. Kalau misalkan mau vaksin, kita seenggaknya udah jangan begadang, harus sarapan. Ya intinya kita jaga diri kalau kita udah siap vaksin, harus sehat gitu. Iya, dan biar kalau misalkan punya MAH nggak kambuh. Betul. Dan yang penting hilangkan rasa kecemasan ya. Halo? Iya, halo. Dan yang paling penting juga hilangkan rasa kecemasan. Karena cemasnya. Karena kan banyak tuh beredar informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, yang itu membuat orang-orang mungkin jadi takut, jadi overthinking, jadi atau berpikir berlebihan. Nah itu jadi itu jadi memicu timbulnya gejala sakit MAH. Loh kok habis suntik kok saya begini begitu. Karena ada faktor stres dulu dianya gitu. Iya, dia nggak sadar kalau dia tuh cemas berlebihan berarti ya, dokter ya. Iya, betul. Oke. Berarti teman-teman atau kakak-kakak di sini kalau misalkan punya MAH mau vaksin aman gitu. Lanjut, yaitu mitos atau fakta, dokter, kalau misalkan diet itu dapat menyebabkan MAH. Diet ya, kayak diet sendiri itu kan pengaturan pola makan ya. Seharusnya kalau dia bukan membatasi makan loh ya. Ini suka salah kaprah. Kadang-kadang orang diet itu benar-benar nggak makan ya, atau benar-benar membatasi kalori sampai cuma 500 misalnya, padahal kebutuhan kita 1.800 sampai 2.000 kalori gitu ya. Dia cuma makan 500. Nah, itu yang salah kaprah ya. Kalau diet sendiri artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi pola makannya tetap seimbang. Di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, itu nggak masalah. Tetapi kalau dietnya itu pola makan jadi tidak teratur, makannya suka-suka hati, yang penting sedikit nah itu yang jadi masalah. bisa memicu terjadinya peningkatan asam lambung tadi gitu. Jadi nggak baik saluran cernanya gitu. Efeknya banyak, bisa nanti akan kekurangan mikronutrien, makronutrien, sehingga memicu gejala penyakit lambung gitu. Kalau misalkan saya punya MAH, terus saya mau diet, berarti saya juga harus benar-benar ngatur pola makan, jangan sampai saya aja jadi tersiksa gitu, terus nanti akhirnya MAH-nya kumat. Iya, betul, harus diatur pola makannya gitu. Kayak misalnya mengurangi nasinya mungkin gitu ya, dokter ya? Iya, betul. Jadi karbohidrat kan tidak harus nasi ya. Hindarkan anggapan bahwa belum makan jika belum makan nasi. Jadi tetap harus makannya itu karbohidratnya diganti ya. Jadi nggak makan nasi, mungkin takut gendut gitu, boleh diganti ubi, boleh diganti atau sumber-sumber karbohidrat lain yang kadar gulanya rendah. Nah, itu lebih bisa membantu begitu. Siap. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjut. Ini banyak banget dokter pertanyaannya, jadi siap-siap dokter. Kita sharing banyak hal sore ini. Lanjut ke fakta mitos selanjutnya. Oh, ini tadi udah dibahas sebenarnya. Mitos atau fakta kalau kecemasan itu memicu MAH. Tadi sebenarnya dokter udah mengulang-ulang ya. Berarti itu kayaknya fakta ya, dokter ya? Fakta itu. Fakta banget malah. Oke, gitu lanjut aja ya, dokter ya. Langsung ke mitos atau fakta kalau COVID dapat memperparah MAH. COVID dapat memperparah MAH. Itu bisa jadi, bisa tidak. Jadi begini prinsipnya. Bukan karena COVID virusnya ya, tetapi efeknya. Jadi ada long COVID, kondisi namanya long COVID. Jadi pada saat kita
gini, gampangnya pada saat virus itu datang, tubuh kita kan memproduksi imun ya, Ya. imunitas tubuh. Pada saat kita demam itu terjadi namanya itu perlunakan ya, gampangnya perlunakan setiap pembuluh darah. Supaya apa? Supaya TNI dalam tubuh kita itu melawan si virus tersebut. Nah, pada saat demam itu memang diharuskan kita bed rest atau istirahat ya, istirahat total, tidak melakukan aktivitas. Karena apa? Pembuluh darah yang lunak tadi rentan sekali untuk pecah, terjadinya perdarahan. Nah, tergantung lokasi perdarahannya di mana. Makanya kenapa kok pada saat setelah selesai dikatakan sudah selesai COVID-nya kok masih ada gejala lanjutan atau long COVID. Nah, itu sebetulnya ya karena jejas vaskuler tadi. Namanya jejas vaskuler ya. Jadi pecahnya pembuluh darah yang kecil-kecil itu. Nah, kalau di lambung ya mungkin juga dia menyebabkan nyeri di lambung atau nyeri di sekitar lambung. Gitu. Jadi memang paling baik adalah kalau sudah apapun, tidak hanya COVID ya, pada saat dia demam itu bed rest, itu indikasi tubuh minta kita untuk istirahat, jangan malah beraktivitas gitu. Jadi tidak hanya COVID gitu. Ya itu yang tadi yang disebutkan, jadi bisa aja terjadi perdarahan kecil-kecil di sekitar lambung tadi gitu. Gitu. Berarti sambil kan kalau kena COVID itu katanya pokoknya makan, yang penting makan, terus jangan stres-stres gitu, banyakin istirahatnya gitu ya dokter ya. Jadi kayak itu tergantung orangnya berarti ya dokter ya. Jadi entah itu fakta atau mitos itu bisa aja jadi dua-duanya. Kalau itu orangnya lagi, balik ke orangnya, dia bisa jaga manajemen stresnya atau balik lagi dia bisa jaga pola makannya atau enggak, kayak gitu ya dokter ya. Ya, istirahat ya lebih tepatnya. Kalau kita demam ringan, kita itu warning tubuh harus istirahat supaya tidak ada efek jangka panjang di belakangnya. Gitu. Ya, berarti istirahat total pokoknya. Ya, istirahat. Gitu. Oke, lanjut ya dokter ya. Ini juga lucu lagi nih dokter. Mitos atau fakta kalau penderita MAH itu nggak boleh makan nasi? Mitos. Mitos. Nggak ada hubungannya ya Mbak sebetulnya. Jadi kalau ya memang harus makan ya, harus pola makan teratur dan seimbang. Cukup kuncinya itu orang sakit MAH. Mungkin kasusnya ketika dia makan nasi terus mungkin sakit dokter mungkin ya. Kan kalau sakit lambung itu kan kalau dimakanin apa-apa ketika perih ya jadinya perih gitu. Iya, bisa seperti itu, atau pada saat dia makan itu porsinya seperti yang sama, porsi seperti normal. Jadi pada saat kita nyeri lambung kan perut ada misalnya dispepsi ya, perut rasanya penuh ditambah makan tambah penuh karena makannya terlalu banyak seperti kondisi saat yang sehat gitu, itu juga tidak dianjurkan ya. Jadi lebih baik porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi tetap terisi ya lambungnya. Kalau misalkan kayak gitu, berarti kalau makanan-makanan apa aja yang bisa dikonsumsi oleh, misalkan ketika MAH-nya lagi bener-bener lagi kumat banget gitu dokter, kira-kira makanannya apa aja sih dok? Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang tidak merangsang ya, merangsang dalam arti gini, mungkin saja dia menderita iritasi lambung ya, sehingga nggak boleh makan yang bersifat iritatif. Iritatif itu artinya merangsang lambung ya, misalnya merangsang jadi tambah perih gitu ya. Tentunya dihindarin seperti yang asam-asam, seperti yang pedas-pedas ya, atau yang bersoda, atau yang mengandung banyak gas seperti kol gitu juga tidak disarankan gitu. Jadi yang lebih bersifat mendinginkan seperti timun gitu. Itu bagus gitu. Atau seperti umbi-umbian itu sifatnya dia dingin. Jadi bagus untuk penderita gejala lambung ya gitu. Kalau minyak-minyakan atau micin-micinan gitu dokter? Ya, itu termasuk yang merangsang ya, gorengan, micin, pedas, asam gitu, soda itu termasuk yang merangsang, sebaiknya dihindari. Kopi juga termasuk yang merangsang. Gitu. Oh iya, berarti kalau misalkan mie instan juga itu kayaknya enggak dulu ya dokter ya? Iya, jangan dulu. Minyak gula. Lebih baik kalau pengen yang gurih-gurih, kaldu itu lebih bagus ya. Kaldu yang benar-benar kita masak. Ya, kaldu sapi ya. Karena sapi itu dianjurkan daging sapi itu dingin sifatnya. Jadi kalau pada saat menderita MAH-nya kambuh, kita bikin kaldu yang dari sapi itu juga bagus sih buat lambung ya gitu. Terus, sapi tapi bukan ayam. Kalau kaldu tuh kadang dokter kalau misalkan udah diperjualbelikan adanya bilang kaldu instan. Misalkan maaf ya, sekarang kita nih kayak masako itu kan kaldu juga tuh dokter. Iya. Bikin sendiri yang disaranin. Bikin sendiri. Jadi benar-benar kaldu asli. Kenapa?
Iya, Itu termasuk termasuk. MSG. Oh iya, iya. Mhm. Itu udah zat Oke. tambahan ya, nanti, penyakit yang lain yang hadir, gitu. Iya, iya, gitu ya. Kita lanjut dokter. Mitos atau fakta kalau penderita MAH itu tidak boleh puasa? Itu mitos. Mitos. Heeh, jadi, justru puasa itu bagus ya untuk, mengatur, namanya biological clock ya, artinya jam tubuh. Jam jam tubuh itu bagus diatur dengan puasa. Jadi intinya puasa intinya, MAH itu kan karena pengaturan pola makan ya, jadi, didapat dengan, puasa tadi. Bagus sebetulnya. Oh, berarti kalau yang ada tuh dok kan terapi menyembuhkan MAH dengan Mhm, puasa juga. Berarti itu iya. bisa. Bisa bisa, heeh. Ada kalau di luar Hmm. negeri malah intermittent fasting ya, intermittent fasting. Jadi dia puasa puasa kayak kita itu, jadi banyak banyak yang sembuh. Padahal, tapi sebaiknya misalnya apa, puasa yang kita jalanin kayak Ramadan juga banyak kok yang, bisa menyembuhkan, sakit MAH ya. Jadi intinya pengaturan pola makan gitu, sesuaikan dengan jam biologi tubuh kita, gitu. Tapi kalau misalkan ketika puasa kok malah kambuh, berarti itu nanti dibalik lagi. Dia pola pikirnya gimana, kayak gitu. Ya, betul, pola mindset-nya gimana, itu harus, pikirannya juga harus diatur ya, kayak tadi manajemen stresnya itu, gitu. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya puasa itu menyehatkan untuk para yang sakit MAH gitu ya. Iya iya, betul betul. Dan tidak hanya sakit MAH ya, semuanya Iya apa, sih. heeh, metabolisme kita jadi bagus, gitu. Oke, Mhm, oke, gitu. Berarti kalau puasa aman ya teman-teman. Jadi aman. yang penting kita kalau puasa yang panas gitu kan, meskipun kalau puasa ujiannya banyak gitu kan, tapi yang penting kita harus kontrol dulu. Gitu. Oke, lanjut ke fakta mitos selanjutnya itu mitos atau fakta kalau misalkan setelah sembuh dari MAH, nah itu terus akhirnya boleh bisa makan bebas. Misalnya saya MAH, terus kan udah sembuh nih, udah nggak pernah kumat lagi. Besok beli gorengan, besok makan mie, kayak gitu dokter. Boleh ya? Atau mitos fakta itu dokter? Itu, mitos ya, boleh aja boleh enggaknya? Boleh, saya bilang boleh, tetapi jangan berlebihan. Apapun, boleh dimakan tetapi Oh boleh. sebaiknya heeh, tapi jangan berlebihan, intinya itu. Oh, gitu. Heeh, Berarti boleh. Berarti boleh. ketika teman-teman yang sakit MAH ini udah sembuh, boleh makan balik lagi kayak gitu-gitu. Yang pedas, minyak, asam, tapi dikit-dikit dulu. Jangan terus Betul. langsung dibebas makannya yang banyak, nanti jadinya kambuh. Kalau kambuh lagi, ntar mikirnya kok nggak sembuh-sembuh lagi. Ya, betul sekali. Heeh. Oke, oke, dokter. Terus, nah ini dok, banyak juga nih, mitos atau fakta, kalau kelayangan, dadanya sesek, terus gemeteran, itu tuh emang disebabkan dari mahnya. Iya, itu fakta. Bisa. Oke. Heeh, bisa banget nanti ke arahnya ke pusing, bisa intinya karena mungkin asupannya juga, berkurang ya, sehingga bisa menyebabkan pusing juga, terus jadi kelingan, kemudian juga bisa sebenarnya tadi bukan sesek ya, karena nyesek. Karena, pada saat dia kumat itu kan banyak gas ya di lambung. Nah, itu yang bikin, nyesek ya, perasaan tidak nyaman di sekitar perut. Jadi kadang salah kaprah dengan sesek ya, gitu. Mhm. Oh ya, kan masing-masing orang ketika sakit mah itu gejalanya beda-beda dok. Nah itu Ya. kenapa bisa beda-beda dok? Misalkan ada satu orang yang sama-sama kena mah, tapi yang satu cuma gejalanya keringat dingin. Mmm. Tapi ada yang satunya bisa nyampe pingsan, bisa nyampe ya tadi dok sesek gitu. Iya, jadi MAH itu kan ada beberapa tahapan ya, ada hanya sindrom saja seperti dispepsi tadi, yang ringan lah ya, seperti ya sebenarnya itu hanya, perasaan saja ya, perasaan tidak nyaman gitu, ada yang seperti itu. Ada yang memang sudah betul-betul peradangan lambung, namanya gastritis. Halo? Dok, Heeh, tadi sempat putus terputus. terputus ya? Jadi, memang betul, jadi, fase terjadinya sakit MAH itu kan bertahap ya, atau setiap orang memang beda. Ada yang hanya mengalami dispepsia saja, artinya cuma hanya gejala tidak nyaman. Halo? Heeh, terus Ya. ada yang memang sudah sampai peradangan lambung seperti gastritis tadi. Jadi memang, tentunya ya nyerinya lebih daripada dispepsi ya, lebih lebih sakit gitu. Ada yang sampai ulkus
ulkus, peptik, jadi sampai luka gitu, itu bisa aja orangnya pingsan karena mungkin dia mengalami gejala perdarahan. Nah, gejala perdarahan itu memicu nanti kurang darah, dia bisa pingsan itu karena dia anemia, pingsannya karena anemia bisa, atau juga karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya memang lagi stres psikologis, nah itu bisa juga nyebabin pingsan gitu. Jadi itu faktornya. Oh gitu. Berarti apa ya, kalau misalkan setiap orang beda-beda itu karena tergantung seberapa parahnya si Iya. sakitnya itu. Iya, Oh betul. gitu, ya. Kan kadang ada yang bisa nyampe mohon maaf BAB-nya sampai hitam, kayak gitu ya dokter ya. Betul. Terus Ya, ada yang tiba-tiba cuma sakit aja tapi nanti sembuh lagi, mungkin itu kayak masih awal-awal gitu ya dokter ya. betul, iya Gitu. betul. Jadi semakin banyaknya gejala, ada kemungkinan itu semakin parah sakitnya gitu dokter. Bisa jadi. Jadi harus aware ya, harus waspada ya. Iya. Gitu. Betul. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kenapa kok tiap orang gejalanya beda-beda, tapi kok sama-sama dikatakan mah, karena itu mungkin tergantung seberapa parah kondisi yang sedang diderita sama teman-teman. Lanjut. Mitos atau fakta dok? Kalau sakit jantung, mitos atau fakta kalau sakit mah, ya sama lambung GERD gitu, itu bisa menyebabkan sakit jantung atau komplikasi penyakit yang lainnya. Itu mitos. Kalau dikaitkan sama sakit jantung enggak ya, tetapi memang ada gejala sakit jantung yang mirip seperti gejala sakit mah. Gitu. Nyerinya, nyeseknya itu ada penyakit jantung ada yang seperti itu gitu. Nah, untuk bisa apakah menyebabkan kematian bisa kalau sudah terjadinya ulkus. Jadi ulkus luka ya, lambung luka sehingga terjadi perdarahan lambung, nah itu bisa menyebabkan kematian gitu. Tapi kalau misalkan udah separah itu diobatin, ada kemungkinan masih bisa sembuh kan dok? Kalau sudah ulkus ada tergantung seberapa besar ulkusnya ya. Kalau misalnya dia masih kecil, halo dok? Iya, halo. Tadi putus ya? Iya. Oke. Sampai yang penjelasan yang apa lambungnya berdarah itu. Bisa diobatin apa tidak ya tadi pertanyaannya kan, sembuh apa tidak? Kemungkinan bisa sembuh tergantung dari respon pasiennya dan seberapa berat penyakitnya sih gitu. Oh gitu. Betul. Berarti balik lagi teman-teman ke pola pikirnya. Oke. Berarti kalau misalkan dikatakan komplikasi enggak juga berarti ya dokter ya. Soalnya kan ada yang mungkin dikiranya sesek terus jangan-jangan aku kena sakit jantung. Nah, iya, atau memang dikira sakit mah ternyata dia sakit jantung. Nah, itu kan sering karena memang gejalanya hampir mirip begitu. Gitu. Nah, itu kalau mirip terus yang membedakan antara dia sakit jantung sama sakit mah? Nah, harus diperiksa di dokter. Nanti biasanya dokter akan melakukan perekaman EKG ya, EKG atau pemeriksaan lainnya. Nah, apakah ini tapi dari pemeriksaan fisik aja biasanya sih udah tampak ya, apakah pasien itu terus menderita MAH yang gejalanya hampir mirip atau memang dia penderita gejala penyakit jantung gitu. Tentunya ada pemeriksaan lanjutan nantinya gitu. Gitu. Tapi berarti harus tetap ya kalau misalkan emang dia gejalanya yang udah parah, kalau jangan diterawang gitu. Maksudnya kalau emang bukan ahlinya jangan bilang kalau oh kamu jangan-jangan sakit jantung kamu, oh jangan-jangan kamu itu aku kenapa gitu. Jadi jangan macam-macam terawang-terawang kalau bukan ahlinya gitu ya dokter ya. Bisa dibilang begitu ya. Iya. Oke dokter. Nah ini kan seputar mitos faktanya itu kan kita bagi 2 sesi dokter gini. Jadi awal-awal tuh kita bahas dulu tentang mah-mahnya gitu kan, tentang mitos faktanya, terus nanti kita balik ke mengenai pengobatannya. Nah, ini kita masuk sesi yang kedua yaitu yang dari tadi juga teman-teman udah chat di kolom komentar ada tentang jamu lah, herbal lah, pengobatannya. Nah, ini kita masuk ke sesi keduanya ya. Oke, kita masuk sesi kedua, tapi sebelum masuk sesi kedua, mungkin dokter kalau misalkan mau minum dulu, boleh loh dokter? Oh iya, boleh langsung. Iya, teman-teman dokternya biar minum dulu ya, kita kan udah ngobrol lama, terus kita kan biar lebih lancar lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja boleh. Oh iya, gitu. Lanjut aja dokter berarti ya? Lanjut aja yuk, Oke, lanjut. Kita masuk ke sesi 2 yaitu mengenai tentang yang herbal-herbal atau tentang obat-obatnya gitu. Mitos atau fakta kalau obat-obatan atau herbal itu tuh cocok-cocokan untuk penderita MAH? Fakta.
Betul. Jadi ya tadi seperti ya tergantung stage-nya dia stage yang mana gitu kan. Apakah dia memang hanya mengalami dispepsika ataukah memang asam lambungnya meningkat, artinya meningkat itu menuju seperti ke arah basa ya sehingga GERD, ataukah memang dia sudah terjadi peradangan lambung di situ, gastritis ataukah ulkus. Nah, itu memang berbeda gitu, berbeda penanganannya. Iya, iya. Berarti kalau misalkan ada yang pakai obat cocok, ya berarti mungkin dia cocoknya di obat, atau juga yang pakai herbal dia juga bisa jadi cocok di di herbalnya gitu ya, dokter Iya, ya. betul. Tergantung dari stage mahnya dia di mana gitu. Kalau dokter sendiri ada tips nggak sih untuk, kan kadang teman-teman pasti ada yang gini, aku udah coba di pakai obat tapi kok nggak sembuh-sembuh, terus pakai herbal juga kok nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dia bingung sendiri, dokter, untuk gimana sih cara penanganannya yang tepat untuk dia memilih haruskah saya obat dulu atau herbal dulu, itu gimana dokter, ada tipsnya nggak? Kalau itu tergantung ya. Jadi misalnya kalau dia memang memang sudah dipastikan ya dia memang penderita MAH gitu kan? Ya. Nah, MAH-nya seperti apa? Misalnya dia GERD ya. GERD itu tentunya kan dia asam lambungnya menuju ke basa ya. Nah, itu misalnya itu boleh misalnya dengan pertolongan pertama misalnya yang ada di rumah misalnya menggunakan apple cider itu apa? Cuka apel. Cuka apel. Itu bisa digunakan. Tetapi kalau gastritis harus hati-hati, jangan pakai cuka apel. Mungkin kalau gastritis misalnya di sekitarnya ada aloe vera atau lidah buaya, itu bisa digunakan itu. Atau kunyit itu cenderung lebih aman. Dia ada antiinflamasinya gitu. Tetapi kalau misalnya rumahnya dekat fasilitas kesehatan, ya tentunya diperiksakan dulu ke dokternya untuk lebih jelas dia arahnya ke mana, MAH-nya itu kemana gitu. Apakah betul MAH ataukah ada gangguan fungsi pencernaan yang lain seperti misalnya kayak asam pedu bermasalah juga rasa-rasanya seperti gejala MAH gitu. Jadi dia menimbulkan kembung. Gejalanya hampir mirip gitu. Oh gitu. Gejalanya Karena jadi baru tahu dokter kalau misalkan ketika kita kan asam lambung bisa diobati pakai cuka apel. Oh bisa. Ya makanya saya bilang kalau misal dia sampai GERD itu kan sebetulnya asam lambungnya dia meningkat ya, jadi lebih dari 3 ya, sehingga terjadi GERD. Nah itu dibantu supaya pH-nya turun kembali, pH-nya jadi sekitar 1-3, maka diberi cuka apel. Tapi cuka apelnya jangan langsung diminum, tapi diencerkan dulu. Jadi di 1 sendok diencerin sama air 1 gelas baru diminum pada pagi hari. Itu bisa membantu. Iya, iya. Saya Ya. kan kayak kalau misalkan orang awam pahamnya MAH itu asam lambung naik, terus kok dikasih asam lagi, pasti kan kayak bertanya-tanya gitu kan ya, dok, kayak sempat kok itu bisa pakai cuka apa gitu. Oke, mantap banget. Terus nah kan misalkan teman-teman udah coba-coba, nah itu dokter juga ada tips nggak sih kalau misalkan tanda kalau seseorang itu udah cocok pakai pengobatan itu, misalkan saya pakai obat dokter atau saya pakai herbal, pilih apa salah satu gitu. Nah itu tanda kalau saya itu cocok menggunakan pengobatan itu ada nggak, dok? Ada ya, tentunya membaik ya, gejala klinisnya mengalami perbaikan, berarti ya memang cocok untuk terapi tersebut, baik herbal apapun obat kimia. Kalau dia nggak lama itu mengalami gejala perbaikan ya berarti cocok. Tetapi kalau malah jadi memburuk berarti ya tidak cocok gitu, sebaiknya hentikan. Tapi kalau misalkan herbal kan kadang cocok enggaknya itu lama gitu loh, dok. Iya betul, karena memang kalau herbal itu sifatnya membangun ya. Membangun itu artinya memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi memang dia tentunya lebih lama waktunya daripada obat kimia gitu. Andanya ya ada perbaikan dulu gitulah ya. Iya betul, ada perbaikan. Oh gitu. Oke. Terus jadi teman-teman semuanya kalau misalkan udah ada yang ikhtiar dengan obat dokter ataupun dengan herbal, terus kok ada yang nggak cocok, itu berarti teman-teman mungkin emang harus ada cari lagi lah yang lain. Pokoknya teman-teman jangan putus asa tentang sakit mahnya itu, karena sakit mah pasti bisa sembuh. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, lemon dapat menyebabkan sakit mah? Mitos. Ya tadi seperti tadi yang saya bilang kan tergantung dari stage mahnya. Jadi kalau misalnya memang dia sudah sampai tahapan peradangan lambung, dikasih jeruk nipis ya tentunya dia tambah
parah ya. Tetapi kalau misalnya pada saat kondisinya GERD dikasih jeruk nipis, itu mungkin bisa membaik begitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti balik lagi teman-teman harus periksa dulu. Ya, Sakitnya itu udah nyampe taraf yang masih mah atau udah GERD gitu. Jangan-jangan baru mah malah dikasih lemon jadinya GERD nanti. Itu ya dokter ya? kebalik. Jadi harusnya misalnya bisa dibantu karena dia masih mengkonsumsi masih mengalami GERD, kok dikasih lemon karena padahal dia gastritis. Nah, itu lebih lebih memperparah gejala ya, tambah perih nanti. Oke. Itu ya. Tapi oh ya, berarti intinya kalau ada orang yang kok bisa sembuh dari lemon, berarti itu karena dia pas tepat gitu ya dokter ya? Ya, pas tepat, betul. Jadi tidak semua herbal A cocok dengan pasien A, itu tidak. Jadi berbeda. Begitu. Oke, lanjut. Terus mitos atau fakta dokter kalau yang rimpang-rimpangan itu loh, misalkan jahe, kunyit, terus tadi ada akar-akaran apa gitu, itu efektif mengatasi mah? Nah itu tadi tergantung dari kondisi pasiennya ya. Kalau jahe secara ilmu itu tidak menyebabkan sakit mah ya, karena dia memperbaiki mukosa lambung kerjanya jahe. Tetapi ada orang-orang yang mahnya gastritis tadi, dia panas ditambah jahe yang sifatnya panas ya pasti tambah perih rasanya gitu. Tetapi yang lebih aman kalau saya anjurkan yaitu kunyit kalau mau mengkonsumsi, karena kunyit sifatnya antiinflamasinya bagus, tinggi ya. Jadi dia bagus untuk peradangan pada lambung gitu. Oh gitu. Tapi saya pernah dengar dokter kalau misalkan kunyit itu dikonsumsi lama-lama itu bisa bikin kerak di lambung. Kerak di lambung. Kalau yang sekarang gini, kita selama ini di Indonesia tentunya banyak makanan-makanan yang dari kunyit ya, entah itu gulai, entah itu apapun dah ya, yang kuah-kuah terlebih itu kalau orang Sumatera tuh kalau masak kan nggak pakai kunyit nggak enak ya. Apakah berkerak ginjalnya? Tentu tidak kan ya. Jadi kenapa bisa ada efek samping obat herbal itu tentunya yang pertama apakah betul misalnya kita beli obat herbal dalam bentuk kemasan apakah murni tidak tercampur dengan bahan kimia obat. Nah, itu yang bermasalah. Jadi pastikan tidak tercampur bahan kimia obat. Selama kalau kita mengkonsumsi dalam bentuk segar saya rasa nggak masalah ya karena nenek moyang kita dulu juga minumnya itu gitu dan baik-baik saja gitu. Dan kita juga setiap hari juga makan pakai kunyit gitu nggak masalah gitu. Sebenarnya kalau yang penting jelas artinya segar, kondisi segar itu nggak dan tidak terlalu banyak dan tidak ada penderita ada kondisi-kondisi khusus yang tidak boleh minum kunyit seperti penderita batu empedu itu tidak boleh karena nanti dia makin parah ya karena kerjanya kunyit itu adalah mempercepat pengeluaran empedu. Nah, itu kontraindikasi bagi peminum kunyit gitu. Tapi kalau misalnya sampai mengendap di ginjal enggak ya, kecuali kalau yang tadi saya sebutkan kalau dia dicampur dengan BKO ya, bahan kimia obat gitu. Oh gitu. Iya. Oke, berarti emang semuanya tuh teman-teman harus perlu konsultasi meskipun itu herbal ya teman-teman. Iya harus. Semuanya pasti ada dosisnya gitu. Saya Nana juga yang pernah dengar itu dokter kalau misalkan kunyit kok bisa bikin ya itu dinding kerak kayak gitu. Oh ternyata ya ini penjelasannya gitu ya teman-teman semuanya ya. Gitu. Terus lanjut ya dokter. Mitos atau fakta nih dokter kalau umbi Garut itu efektif juga mengatasi mah? Fakta. Oke. Iya. Ya tadi sudah disinggung ya bahwa umbi-umbian adalah sebagai pengganti nasi ya karena memang dia sifatnya antiinflamasinya tinggi. Umbi-umbian itu jadi istilahnya adem di perut gitu. Cocok buat penderita lambung yang sifatnya panas gitu. Oh gitu, iya. Bagus, berarti teman-teman kalau misalkan ada yang konsumsi umbi Garut itu, nah itu bagus gitu. Terus dokter ada yang materi ini disampaikan? Kita bahas umbi Garut mungkin ya karena boleh dokter. Ada yang belum tahu mungkin ya. Walaupun sebetulnya udah sering sih kita kita manfaatkan mungkin tapi nggak sadar itu umbi Garut gitu kan. Nah, saya sedikit bercerita umbi Garut ya teman-teman. Oh iya, silakan dokter. Nah, teman-teman ini dokter mau sharing tentang manfaat umbi Garut yang lebih jelas ya. Ini udah tampak ya. Nah, ya teman-teman udah kelihatan gambarnya semuanya. Nah, umbi Garut ya.
Umbi Garut itu kalau dari bahasa ilmiahnya itu namanya Maranta arundinacea. Jadi sepertinya banyak ya tampilan seperti umbi Garut, makanya saya tambahkan bahasa ilmiahnya. Kadang kalau bahasa ilmiah itu tidak, insya Allah tidak akan tertukar ya. Nah ini umbi Garut ini apa Maranta Maranta apa tadi saya lupa. Maranta arundinacea ya. Nah ini mungkin bisa dilihat seperti ini. Oh pas lihat gambarnya, oh saya pernah tahu nih seperti ini gitu. Nah, ini bisa dilihat jadi tanamannya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Dia pendek hanya sekitar 100 meter ya. Dan coba bisa dilihat ini daunnya itu seperti kalau kita lihat tanaman rimpang ya, tanaman kunyit atau tanaman temulawak gitu. Nah, hampir mirip seperti itu dan dia juga tumbuhnya itu di pekarangan. Jadi dulu ceritanya orang-orang tua zaman dahulu, jadi ini sudah terbukti secara empiris ya, tadi dapat mengatasi malah dulu kalau pengobatan tradisional India itu menggunakan ini nih untuk mengatasi diare. Nanti kita cerita kenapa kok dia bisa mengatasi diare ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh kalau nanam ini tuh di pekarangan rumah aja karena kan dari dulu zaman paceklik ya, sehingga mungkin banyak yang tidak bisa membeli beras. Jadi sehingga menanam seperti ini. Nah, ini di pekarangan rumah bisa ditanam, yang jelas dia harus dinaungi atau dilindungi dengan tanaman-tanaman lain seperti misalnya tanaman pisang begitu ya. Nah, tanaman ini nih sebenarnya bukan asli Indonesia, melainkan dari Amerika Selatan ya, lebih tepatnya di Brazil. Di Brazil tanaman ini di Brazil. Memang Brazil tuh terkenal dengan keanekaragaman hayati ya, atau tanaman-tanamannya itu nomor 1 di dunia. Jadi kalau Indonesia itu sebenarnya dulu pernah nomor 2 setelah Brazil, tetapi karena mungkin banyak banyak yang tidak aware, jadi hutan kebakaran, jadi dia turun nomor 4 Indonesia sekarang peringkatnya untuk keanekaragaman hayatinya ya. Jadi Brazil masih tetap nomor 1. Nah, ini asli Brazil. Nah, untuk lebih jelasnya ini yang sebelah kanannya ini seperti ini bentuknya. Jadi dia bentuknya silinder ya, putih, kemudian ada ada garis-garis coklatnya. Mungkin kalau kurang jelas lagi, yang pernah ke dapur mesti tahu lengkuas ya, laos ya. Ya, Laos, dia nah tahu. laos itu kan ada 2 ya, ada yang merah, ada yang putih. Nah, ini laos yang putih seperti mirip laos seperti laos putih. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian diolah kalau dari zaman sebenarnya sebelum diolah pun bisa juga nih hanya dikukus saja, bisa dikonsumsi ya. Tetapi misalnya kalau diolah itu umumnya biasanya dia dijadikan tepung. Jadi dicuci bersih, kemudian dikupas, kemudian diparut. Ini yang alat sederhana ya. Ini gambarnya saya ambil dari cuplik dari LIPI. Tadi yang sederhana. Kalau mau yang modern juga ada alat parutan yang modern ya. Tapi kalau alat parut sederhana seperti ini cukup. Kemudian diperas, kemudian dijemur, nanti dia tepungnya dimanfaatkan dan diolah jadi macam-macam. Bisa nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, kemudian pengolahannya. Nah, kenapa sih? Nah, kandungan gizinya ternyata ini. Jadi saya ngambil dari jurnal ini ya, jurnal pangan agroindustri tahun 2016. Jadi rupanya dia mengandung protein. Nah, protein itu kan juga bagus ya untuk metabolisme bagus tubuh sangat kita. tinggi ya dokter ya. Iya, proteinnya lumayan tinggi, ini dalam 100 gram ternyata dia 0,7 gram. Kemudian dia juga energi ya, penghasil energinya lumayan loh ini. Penghasil energinya sehingga dia bisa dimanfaatkan atau bisa sebagai pengganti nasi ya. Nah, kemudian 35 kilokalori. Karbohidratnya 85,2 gram. Nah, terus dia kadar gulanya rendah sehingga baik untuk penderita-penderita diabetes. Glycemic index-nya rendah. Kemudian fosfornya tinggi. Nah, fosfor ini untuk apa fungsinya? Nah, fosfor ini fungsinya dia untuk kepadatan tulang dan gigi ya. Dimanfaatkan untuk itu. Kemudian rendah lemak. Nah, cocok bagi yang diet ya. Cocok banget berarti ini dokter. Cocok yang diet ya. Betul, lemaknya rendah, makanya cocok buat yang diet. Kemudian tapi dia juga tidak bikin lemas karena dia menghasilkan energinya cukup lumayan ya, 335 kilokalori gitu. Kemudian kalsium. Nah, kalsium itu juga bagus tuh untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, kemudian juga dia kaya zat besi. Nah, zat besi ini
baik untuk mencegah anemia ya, terutama bagi ibu-ibu hamil. Nah, ibu hamil kan cenderung rendah ya zat besinya karena diambil oleh bayinya. Jadi ini bagus dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, selain dari kandungan yang saya tampilkan di sini, ada beberapa literatur yang karena kalau kita berbicara masalah makanan atau herbal itu senyawa kompleks ya. Jadi tidak hanya ini saja, mungkin ini metabolisme primernya. Kalau metabolisme sekundernya ada yang namanya flavonoid ya. Dia juga terdiri dari flavonoid. Flavonoid itu buat apa? Sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya apa sih gitu? Antioksidan itu fungsinya untuk mencegah sel-sel itu supaya tidak rusak ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang kedua juga dia ternyata bebas gluten. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gluten itu apa. Gluten itu kalau kita makan tepung kok jadi ada alergi ya. Jadi gluten itu adalah protein di dalam tepung. Oh, Nah, yang ya, kalau orang mah juga yang biasanya kalau orang mah tuh yang hindari gluten. Nah, berarti nah ini ya. salah satu solusinya ya dokter ya. Betul, betul. Nah, karena dia tidak mengandung gluten ya. Nah, gluten itu kenapa sih kok bisa menimbulkan masalah? Nah, ternyata gluten itu protein dari dalam tepung itu tidak bisa. Ada sebagian orang yang tidak memiliki enzimnya itu tidak bisa mencerna gluten itu, sehingga timbullah sampai ke usus, nah menimbulkan peradangan. Nah, itulah yang menyebabkan masalah lagi di saluran pencernaan kita gitu. Nah, selain tadi flavonoid sebagai antioksidan, kemudian juga flavonoid juga sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu peradangan. Nah, kenapa kok bagus sih untuk lambung ya, terkenal gitu kan ya. Jadi ternyata dia pas diteliti memang antiinflamasinya atau anti peradangannya tinggi gitu. Jadi memang dia memiliki atau memiliki efek untuk ke lambung, gangguan lambung. Terus kemudian kenapa kok terkenal pada pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional India itu kok dulu digunakan untuk mengatasi diare? Oh, rupanya dia memiliki bakteri baik ya. Dia dapat menghasilkan bakteri baik, Lactobacillus namanya. Fungsinya apa? Jadi kalau di usus kita itu kan ada triliunan bakteri ya. Jadi macam-macam bakteri itu berbeda. Dia suka makan A, suka makan B itu beda-beda. Nah, agar kenapa itu benang merahnya kenapa kita kok disuruh makan beraneka ragam dan seimbang itu supaya kita dalam rangka memberi makan bakteri usus kita supaya tetap berfungsi dengan baik. Nah, supaya tetap seimbang. Kalau bakteri baiknya tidak seimbang dengan bakteri jahat, nah itu yang menimbulkan diare tadi. Makanya dengan digunakan umbi Garut ini dulu pada pengobatan Ayurveda itu untuk dalam rangka menyeimbangkan antara bakteri jahat dan bakteri baik tadi gitu. Oh Nah, gitu, kompleks banget manfaatnya tuh iya, tinggi-tinggi manfaatnya. semua ya dokter ya. Iya, betul. Nah, umbi Garut itu yang tadi juga sudah diperkenalkan nama ilmiahnya tadi ya udah disebutkan. Nah, ini juga dikenal dengan namanya arrowroot kalau bahasa Inggrisnya arrowroot ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kenapa kok dia bisa mengatasi bisa baik untuk diet nih. Nah, karena dia memang tinggi serat dan rendah lemak ya. Sehingga kalau kita makan ini kita kenyangnya lebih lama dan kadar lemaknya juga rendah ya. Kemudian kenapa kok dia bisa melindungi bayi dari kecacatan? Jadi ini artinya melindungi bayi dari cacat ya karena dia mengandung asam folat yang tinggi. Jadi pada ibu-ibu hamil, kalau kurang konsumsi asam folat pada trimester pertama yaitu hamil bulan pertama sampai bulan ketiga, kalau kurang asam folat biasa cacat pada tabung saraf. Nah, ini tinggi. Iya, ini tinggi asam folat pada umbi Garut tersebut sehingga dapat dikonsumsi bagus untuk ibu hamil. Nah, yang ketiga, nah ini zero kolesterol. Dia memang tidak ada kolesterol ya, nol kolesterol dan rendah lemak juga. Sehingga dapat mencegah terjadinya plak. Nah, ini kan bisa ya dilihat kalau yang sebelah kiri ini ada plaknya ya. Kolesterol itu sebetulnya bermanfaat untuk tubuh ya. Karena fungsi kolesterol adalah untuk melindungi dinding sel ya sehingga dinding sel tetap kuat. Kemudian dia juga sebagai plester. Jadi kalau pembuluh darah kita korengan tuh ya istilah umumnya korengan ya yang melester itu si kolesterol yang jahat itu yang katanya yang terkenal dengan jahat padahal dia sebetulnya tidak jahat, hanya berlebihan. Nah, kalau berlebihan tentunya menimbulkan terus kalau berlebihan tentunya menimbulkan masalah ya. Salah satunya adalah plak. Nah, ini umbi Garut aman ya karena dia kolesterolnya zero atau tidak ada kolesterol. Nah, kaitannya apa? Kolesterol. Nah, tentunya di sini ada blood circulation issue. Jadi kalau plak itu tidak hanya di pembuluh darah jantung saja, bisa di pembuluh darah otak,
menyebabkan stroke, bisa di pembuluh darah ginjal, dia akan terjadi gagal ginjal. Nah, karena dia kolesterolnya rendah, kolesterol di tubuh di maintenance agar tetap normal, maka tidak ada efek samping ke arah gangguan-gangguan sirkulasi ya, sirkulasi darah lebih tepatnya. Nah, kemudian juga tidak ada masalah pada sirkulasi darah jantung. Masa ini maksudnya artinya mencegah terjadinya jantung koroner ya, karena koroner itu biasanya tersumbat karena kolesterol yang tinggi, salah satu faktor penyebabnya. Nah, kemudian juga aman buat stomach, buat saluran pencernaan ya, lambung dan usus kita, itu bagus karena tadi dia memiliki efek antiinflamasi yang tinggi, jadi baik untuk peradangan pada lambung. Halo Nah, dokter. ini ya, Iya. putus Tadi nggak? Putus nggak? putus tapi nggak apa-apa, udah lancar sekarang. Udah lancar ya, oke. Nah, ini tadi penjelasan yang saya jelaskan bahwa tadi udah saya jelaskan ya, jadi protein juga ada, kemudian juga free gluten, kemudian juga tinggi folat, kemudian juga mengandung vitamin B kompleks. Memang kalau vitamin B itu kan kita asupannya sedikit ya, jadi tetapi penting. Jadi vitamin B itu penting banget untuk metabolisme tubuh. Kemudian juga untuk saraf kita. Kalau kurang, kenapa kok kurang vitamin B kok jadi sering kesemutan? Nah, asupan vitamin B-nya udah tercukupi belum gitu kan. Nah, ini dia bagus untuk orang-orang dengan kekurangan vitamin B. Kemudian juga ada zinc, magnesium yang ini fungsi-fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ini contoh olahan umbi Garut ya. Ada emping Garut, kemudian ada jenang Garut, ada ongol-ongol, iya, ada ongol-ongol. Atau misalnya pernah main ke Jawa Barat ya, ke Bandung gitu, mungkin pernah tahu es goyobot. Nah, itu juga dari umbi Garut tuh, salah satu olahan umbi Garut. Kemudian dibuat somai. Goyobot ya dokter ya? Kenapa? Es goyobot itu dari umbi Garut, bahan bakunya gitu. Iya. Ya, tapi udah mulai jarang ya dokter sekarang tuh ya? Ya, sudah mulai jarang karena itulah ya, kita terlalu ke barat-baratan ya. Makanya saya ingatkan ini, kita kembalilah ke Nusantara kita tercinta nih, saya orang Jawa, maka matur suwun ya. Ini namanya Hono Coroko, semoga ingat. Nah, terima kasih. Iya. Gitu. Ya ampun. Saya tuh tadi penjelasan dokter, ya terima kasih banyak dokter atas sharingnya ini, yang umbi Garut ini saya benar-benar, oh ternyata banyak banget manfaat si umbi Garut ini, dan ini cara mungkin menurut saya termurah loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman emang udah mentok gitu harus gimana sih cara ngobatinya, bisa dicoba pakai cara si tepung umbi Garut ini, atau misalkan di daerah teman-teman masih banyak gitu kan umbi Garut, bisa pakai si umbi Garut ini misalkan direbus aja gitu ya dokter, bisa ya? Bisa direbus aja seperti kita makan ubi ya, kayak makan Oh ubi. iya. Gitu. Terus kalau enggak mungkin sekarang di berbagai kayak warung atau supermarket itu sekarang udah mulai banyak orang yang jualan tepung Garut gitu dokter. Gitu. Iya. Cuman masalahnya dokter, kalau misalkan tepung Garut ini kan saking baiknya gitu kan, kayak tadi loh dokter, manfaatnya tuh bisa yang buat jaga janin gitu kan dokter ya, terus bisa jadi kayak orang ibu hamil tuh nggak takut, malah ini tuh bagus untuk ibu hamil gitu kan. Iya, betul. Terus orang berarti kayak anak-anak konsumsi juga aman, lansia konsumsi juga aman, berarti si umbi Garut nih ya kayak umbi-umbian, cuman manfaatnya lebih banyak daripada umbi-umbi yang lain. Iya, betul sekali. Iya, gitu kan dokter. Betul. Memang ada penelitian yang memang ada penelitian, sayangnya saya tidak tampilkan, ini ada penelitian bahwa umbi Garut itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan umbi-umbi yang lain. Kan bener. Berarti, nah terus teman-teman juga bisa banget kalau misalkan akhirnya ya nanti coba dari berbagai cara, yaitu pakai tepung umbi Garut. Di warung-warung tuh menurut Nana udah mulai banyak tepung Garut yang dijual gitu kan. Cuma sayangnya dokter, kalau sayangnya nih kalau orang yang iseng, masalahnya umbi Garut ini kan terhitungnya sekarang udah langka dokter, jadi itu sekarang mulai mahal sih umbi Garut itu. Kalau misalkan tepung biasa saat seperempat itu 4.000, yang umbi Garut itu bisa lebih harganya lebih. Kalau Nana lihat marketplace itu mungkin 50, 70 itu aja curah yang kecil segini. Nah minusnya lagi itu tuh kadang dicampur dokter, jadi orang niatnya kan mau sembuh pakai tepung umbi Garut, tapi karena umbi Garutnya itu ternyata campuran, nah kita yang nggak tahu ini campurannya tuh campuran apa gitu kan, niatnya mau ngobatin gitu kan, tapi kok malah akhirnya
sakit karena ternyata nggak tahu, ternyata tepung ambigaru itu dicampur sama tepung yang lain. Sedangkan tepung yang lain itu mengandung gluten yang tadi yang dokter jelaskan kalau itu nggak baik untuk kesehatan lambung kita. Kayak gitu ya dokter ya? Ya, betul Mbak. Itu. Nah, terus, teman-teman ini kalau misalkan udah pengen coba kan apa namanya umbi Garut itu, cara masaknya tuh gampang sebenarnya. Umbi Garut itu ya kayak misalkan teman-teman ambil 2 sendok tepung Garut misalkan, terus dikasih perasa, misalkan rasanya pakai gula aren gitu kan, yang alami, yang bagus juga. Nah, terus nanti dimasak, terus kalau misalkan udah mateng ya kental gitu, nah itu bisa dikonsumsi gitu. Cuma kan teman-teman kurang tahu kan kalau misalnya gimana sih cara bedainnya si tepung itu tuh asli apa enggaknya. Nah, ini dia, kita ada solusinya kalau misalkan teman-teman butuh banget si tepung ubi Garut tapi teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, nggak usah khawatir lagi dia itu bakalan asli apa enggak karena ini dijamin asli, yaitu jenang gemi. Nih, ini udah olahan ubi Garut, 100% ubi Garut yang dia itu malah benar-benar disaringnya sampai 2 kali dokter. Dia itu disaring 2 kali supaya benar-benar dihilangkan kandungan gluten dalam tepung-tepungan. Kayak gitu. Ini cocok untuk lansia, bagus banget untuk ibu hamil, apalagi penderita mah kronis, GERD, ataupun yang udah sampai ke semuanya, ini cocok banget. Nah, si tepung ubi Garut ini konsumsinya gimana sih? Yang tadi yang Nana jelaskan. Kalau ini konsumnya gampang. Ini nanti tuh isinya cuma udah sasetan. Jadi untuk bok kecil ini isinya 15 saset, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Dan praktis banget. Jadi tinggal ngambil 1 saset, kemudian dilarutkan dengan 1/4 gelas kecil air, 1/4 air, ya takarannya mungkin gelasnya segini lah ya. Kemudian nanti diaduk rata, terus dimasak. Jadi dikonsumsinya sebelum makan. Jadi pas bangun tidur gitu kan, minum air hangat, kemudian konsumsi umbi Garut jenang gemi. Insya Allah itu lambungnya pasti adem. Manfaatnya banyak seperti dokter yang jelaskan tadi. Itu banyak banget manfaatnya. Semua umbi-umbian yang terbaik itu ada di umbi Garut, yaitu jenang gemi. Gitu. Oh iya, jenang gemi ini sekarang lagi ada promo loh. Jenang gemi ini harganya yang bok kecil ini kan 150.000, sekarang itu sedang ada diskon atau promo gitu kan, promo spesial bagi seluruh peserta webinar ini, yaitu menjadi Rp120.000 aja. Jadi nanti teman-teman yang langsung butuh, langsung pengen tanya-tanya tentang khasiatnya, ataupun tanya tentang gimana cara konsumsinya, gimana efeknya, nah itu bisa langsung hubungin kami, atau misalkan nanti bisa langsung hubungin di web kami di jenanggemiofficial.com, atau di Instagram kami di Jenanggemi Herbal, ya. Nanti bisa langsung chat Mbak CC-nya, Mbak CS gitu. Terus juga kita sedang ada program spesial nih dokter, yaitu tantangan 30 hari sembuh mah. Iya dokter, jadi kalau misalkan teman-teman bisa sembuh dari mah, jadi kan kalau misalnya sembuh mah berarti harus rutin, harus jangka pola pikir, dan kalau sembuh dalam 30 hari itu kita kasih hadiah. Orang biasanya yang ngasih hadiah kalau misalkan itu teman-teman yang sembuh, kita yang kasih hadiahnya gitu. Pokoknya luar biasa banget. Pokoknya teman-teman kalau misalnya minat dalam 30 hari bisa sembuh mah, dan mau tantangannya ini juga dapat hadiahnya juga, langsung hubungin aja nanti ke CS-nya, langsung tanya-tanya aja, nggak apa-apa, konsultasi tentang sakitnya, langsung hubungin aja gitu. Gitu dokter. Ya Allah, nggak kerasa dokter udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, kita sharing banget ini. Terima kasih ya dokter ya. Teman-teman gimana nih? Pertanyaan-pertanyaannya udah mulai ada itu nggak? Apa intinya masih ada yang penasaran apa gitu nggak? Atau intinya sharing-sharing ini bermanfaat gitu kan teman-teman? Oke. Oh ya, oke. Semoga bermanfaat ya untuk closing statement ini. Dokter Mutia tolong dong kasih kita itu tips supaya kita bisa tetap sehat dan juga bisa sembuh gitu dari mah gitu. Baik.
untuk yang kita maintenance ya supaya tetap sehat, itu yang pertama pola makan dijaga ya, asupan kalau bisa yang alami saja ya, yang ada Mohon maaf bahan-bahan. dokter, speakernya. Oh, speakernya kecil ya suaranya. Halo, Nah, halo. ini udah jelas. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk maintenance supaya kita tidak kambuh atau tidak mengalami gejala sakit mah, yang pertama adalah pola makan kita ya, dijaga sebaiknya adalah yang alami saja gitu. Indonesia kaya kok dengan makanan-makanan yang alami. Jadi nggak perlulah saya rasa yang olahan-olahan ya, misalnya kayak misalnya daging olahan atau apa gitu. Cukup dengan yang alami saja, sayur-sayur yang alami saja begitu ya. Yang kedua adalah manajemen stres ya. Karena apa? Sepertinya sih simple ya, hanya stres, tapi ternyata efeknya kemana-mana kalau sudah stres itu. Jadi semua penyakit bisa datang, termasuk MAH ya. Jadi jaga stres, manajemen stres ya. Kemudian yang ketiga juga pola tidur harus diatur, karena dengan pola tidur yang tidak beraturan juga bisa mengalami anxiety juga gitu, stres, nanti ujungnya ke stres. Jadi pola makan, pola tidur, kemudian tadi pola stres ya, manajemen stres gitu. Saran saya itu. Kemudian kalau udah ada gejala sakit mah, tentunya yang sebaiknya adalah ke dokter ya, agar dipastikan bagian mana, apa stage seberapa mahnya, apakah hanya mah yang ringan ataukah sudah memang peradangan atau memang cenderung ke arah tukak lambung. Nah, itu harus dipastikan. Tetapi kalau misalnya jauh dari fasilitas kesehatan dan adanya di hanya bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita, yang paling aman adalah kunyit, dengan catatan tidak mengalami batu empedu ya, gejala batu empedu ya, atau nyeri. Kadang kalau batu empedu kan terlihat ya, matanya kuning dan lain-lain seperti itu. Gitu sih yang bisa dibagi ya tipsnya gitu. Oh iya iya. Gitu. Sudah dokter? Sudah. Apa ada yang kurang mungkin? Sepertinya itu. Alhamdulillah kalau misalkan kayak semuanya sudah dicurahkan di sharing kali ini ya dokter ya. Alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Terima kasih banyak dari Nana juga tim. Terima kasih sekali kepada Dokter Mute atas penyampaiannya, atas sharing ilmunya yang alhamdulillah bermanfaat sekali untuk Nana dan khususnya juga untuk teman-teman semuanya di sini. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya di sini, teman-teman Nana yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah menyampaikan semua cerita-ceritanya, juga telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya atas sharingnya. Terima kasih Kalau ya begitu, teman-teman, semoga iya, bermanfaat ya. semuanya ya. Mohon maaf, baik kalau begitu Nana tutup sharing webinar pada sore hari ini mengenai fakta dan mitos seputar MAH. Mungkin nanti kita bakal ada sharing-sharing selanjutnya. Pokoknya kita tetap stay tune aja di IG kita di Jenang Gemi Herbal. Jangan lupa IG kita Jenang Gemi Herbal. Ya, nanti kita bakal update info-info lainnya juga, kayak misalkan tips-tips untuk mahnya atau tentang info-info lain bermanfaatnya kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Mute. Saya Nana dan mewakili tim semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun teknis yang lainnya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman ya, duluan ya. Salam.